Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi regresi Robas. Adapun dua anggota saya yaitu Jovita Remang dengan Anugrah Awalia. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang regresi Robas. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu pengertian regresi Robas, metode estimasi dalam regresi Robas, dan contoh penerapan regresi Robas. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Jovita Remang. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi dari regresi Robus itu sendiri. Menurut Draper and Smith tahun 1998, regresi Robus adalah metode regresi yang digunakan ketika residual tidak berdistribusi normal atau ada beberapa pencilan yang mempengaruhi model. Metode ini adalah alat yang penting untuk menganalisis data yang terkontaminasi oleh pencilan dan dapat memberikan hasil yang resisten akan kehadiran pencilan itu. Dalam regresi Robus ini, metode estimasi yang digunakan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu estimasi M, estimasi LTS, estimasi LMS, estimasi MCD, estimasi MVA, estimasi MM, dan S-estimation atau estimasi S. Kita masuk pada estimasi yang pertama yaitu estimasi M. M-estimation diperkenalkan pertama kali oleh Huber pada tahun 1973 dalam rangka membuat pendekatan yang robust untuk MKT. M-estimation ini merupakan metode regresi yang sering digunakan dan dipandang baik untuk mengestimasi parameter yang disebabkan oleh X outlier dan memiliki breakdown point 1/n. Adapun M-estimation ini meminimumkan fungsi objektif dengan persamaan sebagai berikut. Estimasi parameter regresi pada regresi Robus menggunakan estimasi M yang dilakukan dengan iterasi hingga diperoleh nilai estimasi parameter yang konvergen. Adapun algoritma iterasi untuk estimasi parameter M ini didapatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu inisialisasi nilai parameter beta. Yang kedua, hitung residual EI untuk setiap observasi. Yang ketiga, hitung bobot WI untuk setiap observasi. Yang keempat, perbaharui nilai parameter beta menggunakan rumus B sama dengan X pangkat T kali WX dipangkatkan min 1 dikali dengan X pangkat T kali WY, di mana X adalah matriks desain, W adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal WI, dan Y adalah vektor respon. Nah, estimasi M ini diterapkan di berbagai bidang, misalnya di ekonomi, yaitu untuk menganalisis data ekonomi yang mungkin mengandung outlier seperti data harga saham atau data pendapatan rumah tangga. Kemudian di bidang keuangan, yaitu untuk menganalisis data keuangan yang mungkin mengandung outlier seperti data return keuangan atau data nilai tukar mata uang. Yang ketiga itu di bidang keteknikan, yaitu untuk menganalisis data teknik yang mungkin mengandung outlier seperti data hasil pengujian material atau data kinerja dari suatu mesin. Adapun estimasi yang berikut yaitu least trimmed square atau LTS estimation. LTS merupakan suatu metode pendugaan parameter regresi Robus untuk meminimumkan jumlah kuadrat H residual atau fungsi objektif dengan persamaan sigma E kuadrat IN, di mana I sama dengan 1 sampai H, dengan H itu sama dengan N/2 ditambah K/2 dibagi 2, dengan E T kuadrat itu merupakan kuadrat residual yang diurutkan dari terkecil ke terbesar, N yaitu banyaknya pengamatan, dan K itu parameter regresi. Hampir sama dengan estimasi M sebelumnya, estimasi LTS ini juga bisa diterapkan
diterapkan di berbagai bidang seperti ekonomi untuk melihat outlier pada data harga saham atau data pendapatan rumah tangga, di bidang keuangan untuk melihat outlier pada data return saham atau data nilai tukar mata uang, di bidang keteknikan untuk melihat outlier pada data hasil pengujian material atau data kinerja mesin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu metode least median square atau LMS. Metode LMS ini menduga koefisien regresi dengan meminimumkan median dari kuadrat gelatnya dengan persamaan beta topi sama dengan arc min median EI kuadrat sama dengan arc min median YI dikurang YI topi pangkat 2, di mana I sama dengan 1, 2, sampai N. Solusi persamaan di atas dari dugaan LMS ini juga dapat diperoleh dengan menggunakan program linear. Metode berikutnya yaitu metode minimum covariance determinant atau MCD, dengan penduga MCD itu diberikan oleh mu topi sama dengan X bar J sama dengan 1/H kali sigma XI, di mana I elemen dari J, dan S topi sama dengan S topi J sama dengan 1/H dikali sigma XI kurang mu topi absen kali XI kurang mu topi, di mana I merupakan elemen dari J. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai metode minimum volume ellipsoid atau MVE. Pada prinsipnya, metode ini mencari ellipsoid dengan volume paling minimum yang melingkupi suatu subhimpunan dari minimal H pengamatan. Penduga MVE didefinisikan sebagai pasangan X bar dan S, di mana X bar adalah vektor P dan S adalah matriks-matriks semi-definite positif P kali P. Sedemikian sehingga determinan S diminimalkan untuk memenuhi. Nah, adapun rumus dari MVE ini yaitu XI dikurang X bar aksen dikali dengan S pangkat min 1 dikali dengan XI dikurang X bar kurang atau sama dengan C pangkat 2 lebih besar atau sama dengan H, di mana X dikurang X bar aksen dikali S dikurang X I dikurang X bar merupakan persamaan untuk menghitung jarak antara setiap titik pengamatan atau X ke pusat elipsoid atau X. Nah, persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai X bar adalah vektor P yang mewakili titik pusat elipsoid, sedangkan X merupakan matriks semi-definite positif P kali P yang menentukan bentuk elipsoid. C adalah nilai konstanta yang menentukan ukuran elipsoid, dan H adalah jumlah minimal pengamatan yang harus berada di dalam elipsoid. Dengan N adalah jumlah pengamatan, P adalah jumlah variabel. Nah, metode minimum volume ellipsoid memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungannya yaitu tahan terhadap pencilan, relatif mudah dihitung, dapat mendeteksi pencilan multivariat, sedangkan kekurangannya efisiensi statis lebih rendah daripada WLS dan juga sensitif terhadap nilai konstanta H. Nah, metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan keteknikan. Nah, dalam bidang ekonomi, untuk menganalisis data ekonomi yang memungkinkan mengandung outlier seperti data harga saham ataupun data pendapatan rumah tangga. Sedangkan dalam keuangan, untuk menganalisis data keuangan yang mungkin mengandung outlier seperti data return saham atau data nilai tukar mata uang. Dalam keteknikan, untuk menganalisis data teknik yang mungkin mengandung outlier seperti data hasil pengujian material ataupun data kinerja mesin. Nah, selanjutnya yaitu estimasi mode moment atau MM. Merupakan salah satu metode penaksiran parameter dalam regresi Robash adalah estimasi metode moment atau MM. Metode ini meminimumkan fungsi objektif yang didasarkan pada momen residual. Nah, keuntungan dan kekurangan dari estimasi MM ini, keuntungannya tahan terhadap pencilan, relatif mudah dihitung, dan juga dapat mendeteksi pencilan multivariat. Sedangkan kekurangannya hampir sama dengan metode MVE tadi, yaitu efisiensi statistis lebih rendah daripada WLS, sensitif terhadap nilai konstanta C.
Estimasi metode momen atau MM ini telah diterapkan dalam berbagai bidang juga seperti ekonomi, keuangan, maupun keteknikan. Nah, dalam ekonomi untuk menganalisis data ekonomi yang memungkinkan mengandung outlier, kemudian dalam keuangan juga menganalisis data keuangan yang mungkin mengandung outlier, sama dengan keteknikan juga menganalisis data teknik yang mungkin mengandung data outlier. Nah, selanjutnya yaitu estimasi S atau estimator. Nah, salah satu metode penaksiran parameter dalam regresi Robust yaitu estimasi S atau estimator. Metode ini meminimumkan fungsi objektif yang didasarkan pada median absolut residual. Nah, ketahanan terhadap pencilan. Estimasi S ini tahan terhadap pencilan karena median absolut residual atau MAD-nya tidak sensitif terhadap pencilan. Hal ini berarti bahwa pencilan yang umumnya memiliki residual besar tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap estimasi parameter model. Nah, adapun keuntungan dan kekurangan dari estimasi S ini, yang pertama yaitu keuntungannya memiliki breakdown point tertinggi atau dalam 50% di antara estimator robust lainnya. Nah, yang kedua yaitu relatif mudah dihitung. Yang ketiga yaitu dapat mendeteksi pencilan multivariat. Sedangkan kekurangannya yaitu efisiensi statistis lebih rendah daripada WLS dan sensitif terhadap nilai konstanta P. Nah, aplikasi estimasi S. Estimasi S digunakan secara luas dalam menganalisis data dengan mengasumsikan bahwa sebagian besar data yang terkontaminasi outlier merupakan data pada variabel respon. Nah, metode ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, dan keteknikan juga. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut pada studi kasus. Software yang digunakan dalam pengerjaan studi kasus ini yaitu menggunakan software RStudio. Nah, data yang digunakan adalah data kriminalitas yang ada di Statistical Method for Social Science. Data ini ditulis oleh Alan Agresti dan Barbara Finlay pada tahun 1997. Adapun variabel-variabel dalam data tersebut antara lain yaitu ID negara bagian dengan variabel SID, nama negara bagian dengan variabel ID, kejahatan berat per 100.000 orang dengan variabel crime, pembunuhan per 1 juta orang dengan variabel murder, persentase penduduk yang tinggal di area metropolitas dengan variabel PCT Metro, persentase penduduk kulit putih dengan nama variabel PCT White, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya dengan nama variabel PCTHS, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dengan nama variabel poverty, dan persentase penduduk dengan status single parent dengan nama variabel single. Data kriminalitas yang terdiri dari 51 observasi ini dirangkum pada tabel yang akan ditampilkan selanjutnya. Nah, pada praktikum ini kita akan memprediksi kejahatan atau crime yang terjadi pada negara bagian dengan menggunakan variabel poverty dan single. Selanjutnya kita akan melangkah pada software RStudio. Baik, sebelum kita masuk di aplikasi RStudio-nya, kita akan menyalin terlebih dahulu data yang akan kita gunakan nantinya. Kita copy, lalu kita masukkan ke aplikasi RStudio menggunakan sintaks berikut, lalu kita run. Nah, untuk melihat penamaan dari variabel-variabelnya kita menggunakan sintaks hit data. Nah, selanjutnya kita akan melihat ringkasan datanya menggunakan sintaks summary. Nah, pada ringkasan data di sini menjelaskan
tentang nilai minimum, nilai median, nilai rata-rata, dan nilai maksimum daripada variabel-variabel. Lalu untuk melihat estimasi model menggunakan regresi OLS, kita menggunakan sintaks berikut. Kita run. Nah, dari output berikut didapatkan model regresi OLS-nya, yaitu Y sama dengan minus 1368,189 ditambah 6,787 poverty ditambah 166,373 single. Lalu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas residual menggunakan sintaks Shapiro test. Kita run. Kita melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kita di sini menggunakan Shapiro test untuk uji normalitas. Nah, dapatkan bahwa nilai p-value yaitu 0,109 dan nilai ini lebih besar daripada alfa 0,05, maka dapat disimpulkan H0 gagal ditolak. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% didapati bahwa data mendukung untuk gagal menolak H0, yaitu residual berdistribusi normal. Selanjutnya kita melakukan uji homoskedastisitas menggunakan sintaks berikut. Nah, pada output yang tertera didapatkan nilai p-value sama dengan 0,003588 lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05, maka kita akan menolak H0. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan bahwa asumsi kehomogenan variansi residual tidak terpenuhi. Selanjutnya kita melakukan autokorelasi residual menggunakan sintaks berikut. Nah, pada output yang tertera didapatkan bahwa nilai p-value-nya yaitu 0,5258 lebih besar daripada nilai alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan gagal tolak H0 dan asumsi autokorelasi terpenuhi. Selanjutnya kita melakukan uji multicall menggunakan sintaks berikut. Dari output yang tertera didapatkan bahwa nilai VIF variabel poverty-nya yaitu 1,430514 dan variabel single-nya yaitu 1,430513. Nah, dikarenakan hasil yang didapatkan untuk nilai VIF lebih kecil daripada 10 untuk kedua variabel, maka H0 gagal ditolak. Artinya asumsi multikolinaritas terpenuhi atau tidak ada kolinaritas yang kuat antara variabel independen. Dari keempat uji asumsi didapati kesimpulan bahwa asumsi normalitas residual itu terpenuhi, asumsi non-autokorelasi terpenuhi, asumsi multikolinaritas terpenuhi, dan untuk asumsi homoskedastisitas residual tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya suatu asumsi, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah adanya kemungkinan bahwa jumlah observasi belum mewakili populasi, variabel belum mewakili model, atau adanya outlier, dan masih banyak lagi hal yang memungkinkan. Nah, untuk mendeteksi outlier pada data, kita menggunakan plot berikut dengan sintaks. Nah, pada plot yang tertera dapat dilihat bahwa terdapat outlier pada data ke-1, data ke-9, data ke-25, dan data ke-51.
Nah, untuk memperjelas plot, kita bisa menggunakan package OLSRR, lalu menggunakan sintaks allsplot hooks. Kita run. Nah, pada plot yang tertera dapat diidentifikasi bahwa observasi ke-9, 25, dan 51 adalah outlier yang mungkin menjadi penyebab masalah dalam model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regresi robust. Yang pertama itu dengan menggunakan estimasi M. Nah, adapun package yang akan diinstal yaitu package MASS dan SFS Mix. Langsung saja kita run. Nah, untuk melihat ringkasan daripada FitM menggunakan summary FitM. Lalu untuk melihat iterasi kita menggunakan sintaks berikut. Dari output estimasi M didapatkan model YI topi sama dengan minus 1423,0374 ditambah 167,5899 poverty ditambah minus 8,4912 single dengan residual standard error 181,8 dan dengan jumlah iterasi sebanyak 13 kali. Dari model ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan 1% penduduk di bawah garis kemiskinan dan 1% penduduk dengan status single parents, maka kriminalitas akan meningkat masing-masing sebesar 8,87% dan 168,99%. Untuk melihat p-value daripada poverty, kita menggunakan sintaks berikut. Nah, untuk melihat p-value daripada single, kita menggunakan sintaks berikut. Selanjutnya, berdasarkan output di atas didapatkan bahwa p-value poverty sama dengan 0,285 dengan single sama dengan 4,77 error 12, maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak untuk variabel poverty dan tolak untuk variabel single. Artinya variabel poverty tidak mempengaruhi variabel Y dan variabel single mempengaruhi variabel Y. Nah, selanjutnya untuk melihat outlier pada robust estimasi M, kita menggunakan sintaks berikut. Nah, pada plot di atas dapat dilihat bahwa estimasi M memiliki 3 data outlier yaitu data ke-9, 25, dan 51. Nah, selanjutnya kita menggunakan estimasi S. Sebelumnya kita akan menginstal package robust base. Didapatkan model regresi robust dengan estimasi S adalah YI topi sama dengan minus 931,93 ditambah 15,83 poverty ditambah 112,46 single dengan R kuadrat sama dengan 83,57% dan adjusted R kuadrat sama dengan 82,88%. Nah, selanjutnya kita akan melihat outlier daripada robust estimasi M. Nah, pada plot di atas dapat dilihat
bahwa estimasi M memiliki 3 data outlier, yaitu data ke-9, 25, dan 51. Di sini tuh kita bisa perbaiki sintaks ini dengan Nah, selanjutnya untuk menggunakan estimasi MM, selanjutnya, berdasarkan output di atas, didapatkan model regresi Robus dengan estimasi adalah yaitu P sama dengan minus 1539,64 ditambah 11,47 power T ditambah 176,57 single, dengan R kuadrat sama dengan 79,54% dan R kuadrat adjusted sama dengan 78,69%, serta dilakukan iterasi sebanyak 17 kali. Dari model ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan 1% penduduk di bawah garis kemiskinan dan 1% penduduk dengan status single parents, maka kriminalitas akan meningkat masing-masing sebesar 11,47% dan 176,57%. Terakhir yaitu kita akan melihat outlier daripada Robust estimasi M menggunakan sintaks berikut. Nah, apabila seperti ini kita perlu memperbaiki sintaks. Selanjutnya, berdasarkan output di atas, didapatkan bahwa p-value poverty sama dengan 0,222 dan single sama dengan 8,80E10. Maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak untuk variabel poverty dan tolak untuk variabel single. Artinya variabel poverty tidak memengaruhi variabel Y dan variabel single tidak memengaruhi variabel Y. Selanjutnya, dari plot di atas dapat disimpulkan bahwa estimasi M memiliki 3 data outlier lain. Dan inilah rangkuman dari seluruh estimasi, yaitu estimasi OLS, M, S, dan MM. Sekian, terima kasih.